Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa belajar lagi, bisa mengaji lagi kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nujih. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai memilih teman. Ya. Untuk pertemuan yang kemarin ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara memilih ilmu, bagaimana cara memilih guru ya. Dan untuk sekarang kita membahas yaitu memilih teman. Mengapa kok memilih teman sangat penting sekali? Karena seseorang yang berteman pasti akan terpengaruh dengan teman tersebut. Ya. Jadi seseorang yang berteman dengan orang penjual ikan pasti baunya ikut amis ya. Begitu juga dengan orang yang berdekatan dengan berjualan minyak wangi pasti dia ikut wangi ya. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian berteman dengan orang yang jelek, pasti ikutnya jelek. Ya, berteman dengan orang baik, ikut baik. Maka di sini penting sekali kita bahas mengenai memilih teman. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu dengan caranya yaitu wa amma ikhtiyarus syariki fayam bagi ayyaktarul mujidda wal waru'a wa sahibat taba'il mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal kaslani wal mu'tili wal miksari wal mufsidi wal fattani. Yaitu adapun dalam memilih teman, hendaklah kalian memilih teman yang pertama yang tekun. Jadi cari teman yang tekun. Biar kalian ikut tekun, ikut rajin juga. Yang kedua yaitu adalah warok. Cari teman yang warok. Teman yang memang hati-hati dalam mengurusi, hati-hati dalam hal haram dan halal. Jadi mereka gak sembarangan mengambil sesuatu. Ya. Jadi mereka hati-hati dalam masalah hukum. Kemudian yang ketiga adalah bertabiat jujur. Cari teman yang jujur. Ya. Jangan cari teman yang suka bohongan. Ya. Jadi cari teman yang bertabiat jujur, berwatak jujur. Kemudian yang keempat adalah mudah memahami masalah. Ya, jadi kalau kalian mencari teman, cari teman yang mudah memahami masalah. Kenapa? Karena dengan teman seperti ini ya, jadi kalian ketika ada masalah, mereka bisa membantu kalian. Kemudian dan hendaklah menjauhi teman yang pemalas. Ya. Biar kalian gak ikut malas. Ya. Cari teman, jauhi teman yang malas. Kemudian jauhi teman yang suka nganggur. Dia ini disuruh apa gak mau, disuruh kaji gak mau, ya jangan ditemani ya. Disuruh taklim gak mau, disuruh sholat jamaah gak mau, ya jangan ditemani. Biar kalian gak ikut tertular penyakit ini ya, suka menganggur. Kemudian banyak bicara. Jadi jauhi teman yang banyak bicara. Kemudian suka mengacau. Suka mengacau itu suka membuat kerusakan di mana-mana. Ada acara dirusakin, ada temannya ini diganggu, ada temannya mengerjakan PR diganggu. Itu namanya suka mengacau. Kemudian jauhi teman yang gemar memfitnah. Gemar memfitnah. Ya. Ini bahaya sekali bagi kalian. Jangan-jangan kalian nanti yang difitnah. Makanya jauhi teman yang suka memfitnah, gemar memfitnah. Itu ya. Kemudian di sini kita akan membahas juga mengenai syarat-syarat mencari ilmu menurut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali punya syair bunyinya itu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bi bayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin
wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ya. Jadi pada syair ini menerangkan syarat-syarat mencari ilmu. Jadi seseorang itu ketika belajar tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi syarat-syarat ini ya. Di sini ada kata-kata illa bisitatin ya, memenuhi enam perkara ya. Jadi syarat-syaratnya yaitu pertama adalah zakain. Apa zakain? Zakain artinya cerdas. Jadi syarat yang pertama adalah cerdas. Jadi seseorang mencari ilmu itu harus cerdas. Kapan waktunya mengerjakan PR, kapan istirahat, harus diatur semuanya ya. Jadi jangan melulu main to atau belajar to ya. Jadi ya diatur kapan belajar, kapan nyantai, kapan itu harus tahu sendiri ya. Yang kedua yaitu rajin. Harus rajin. Ada tugas segera kerjakan ya. Waktunya taklim ya taklim, waktunya sekolah ya sekolah ya. Rajin. Ada ulangan ya dikerjakan, ada tugas segera dikerjakan, itu namanya rajin. Waktunya belajar ya belajar. Yang ketiga adalah sabar, wastibarin, sabar. Jadi belajar atau sekolah harus sabar. Ketika pelajaran tersebut gak paham-paham, gak bisa-bisa, ini kok sulit ya, harus sabar ya. Jangan ketika gak bisa langsung ditaruh bakunya ya. Ada PR gak bisa ditaruh males ya, jangan. Ini namanya gak sabar. Kalau sabar itu gak bisa ya, gak marah ya, gak marah. Jadi diulangi lagi. Akhirnya menjadi bisa. Kemudian yang keempat adalah wa irsya wa bulghatin ya. Wa bulghatin itu mempunyai bekal. Mempunyai bekal. Jadi kalian berangkat sekolah, mau apa, harus ada bekal. Ya. Ya sarapan, kalau ke pondok ya punya uang saku lah ya, punya uang saku. Atau kalau kalian mau belajar sarapan dulu biar ketika sekolah tidak memikirkan makan ya. Jadi kita fokus belajar dengan adanya bekal yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, yaitu petunjuk guru. Jadi seperti apa petunjuk guru kita harus mengikutinya ya. Jadi guru tersebut gak mungkin menjerumuskan kita ke hal-hal yang gak baik atau yang buruk. Jadi petunjuk apapun kita harus ikuti. Disuruh mengerjakan PR ya dikerjakan, disuruh nulis ya nulis, disuruh merhatikan ya merhatikan, disuruh dengarkan ya dengarkan ya. Jangan yang lain ya. Ini penting sekali petunjuk guru. Yang terakhir adalah watuli zamani, yaitu adalah waktu yang lama. Jadi belajar itu harus lama. Jadi gak mungkin orang itu belajar sebentar bisa. Semua orang pasti mengalami itu ya. Belajar yang lama baru dia mendapatkan ilmu ya. Itu syarat-syarat mencari ilmu ya. Untuk tugas kalian sama seperti minggu kemarin, yaitu adalah menyimak video ini sampai selesai, kemudian mengisi absensi dengan cara menuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar ini. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.